seberapa masih kuatnya Pak Jokowi saat ini? Kekuatan Pak Jokowi tidak ada 10% dari kekuatannya dulu waktu dia Pilpres 2014. Jokowi itu nggak pernah kampanye awal begini. Dia pasti last minute. Jokowi lupa. Yang datang pada waktu Pak Jokowi capres, itu ada 95%. Ada orang yang pengen membantu. Dengan ikhlas, jadilah relawan-relawan itu. Tetapi sekarang yang datang, saya yakin 95%, bahkan lebih. Mereka pengen kekuasaan. Mereka pengen uang. Banyak yang mengatakan beliau sangat kaya saat ini, kan itu seolah menjadi rahasia umum. Sejak kapan beliau ini haluannya itu menjadi melenceng dari sesuatu yang negara kertagama untuk publik, kemudian menjadi untuk keluarga dan urusannya harta? Saat itu dia berpikir, kalau saya menarik pengusaha-pengusaha ini menjadi orang dekat saya, dia berpikir bahwa negara ini arah ke depan itu akan menjadi baik. Tetapi Jokowi lupa. Seorang pengusaha berpikir, merangkai, membuat strategi untuk usahanya, untuk kelompoknya, untuk pribadinya. Kalau seorang sudah menjadi pemimpin, dia berpikir, dia membuat strategi, dia bekerja totalitas untuk bangsa dan negaranya. Sejak kapan Pak Jokowi hilang kejawaannya atau tidak mengerti lagi apa yang harus dia lakukan dan tidak mengerti dirinya sendiri tadi? Dari awal yang saya terlibat, 1-2 kata saja atau 1-2 kalimat dia sudah paham. Saya ini kan juga panglima perangnya Pak Jokowi, bukan hanya penasehatnya. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Apa? Siapa yang menanam bakal menuai. Derita, tangis, maupun doa rakyat itu akan membawa terus sampai siapapun pemimpin tersebut di liang kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kekuasaan, bahkan satu kekuasaan otoriter yang disangka begitu kuatnya, kadang-kadang ia sebenarnya digerakkan dari balik tirai, dari balik bayangan, oleh sekelompok atau bahkan kadang seseorang yang memiliki pengaruh kuat. Kita bisa dengan gampang menunjuk Grigori Rasputin di kerajaan Rusia, di kekaisaran Rusia maksud saya. Kita bisa menunjuk para Kasim yang dengan rela dikebiri di kerajaan Cina sebelum menjadi republik saat ini. Merekalah yang kemudian sejarah membukanya justru yang berada di balik kekuasaan besar, di balik Tsar, di balik kaisar-kaisar Cina. Konon, di Indonesia pun demikian pula. Bahkan di Indonesia modern, konon ada satu orang yang berada di belakang betapa kuatnya pengaruh Pak Joko Widodo, Pak Jokowi. Orang itu disebut-sebut sudah berada di samping Pak Jokowi sejak zaman Pak Jokowi di Solo sebagai wali kota, kemudian berangkat ke Jakarta menjadi gubernur, dan bahkan selama 2 masa kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Untuk itu, kembali kami hadirkan ke Madilog Pak Sri Eko Srianto Galgendu. Sebagaimana sobat ketahui, beliau adalah penasihat spiritual Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko untuk hadir kembali. Terima kasih Gus. Seberapa masih kuatnya Pak Jokowi saat ini? Saya sampai hari ini tadi dua-duanya, ketakutan, keyakinan, dan kemudian selalu berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Karena hantaman.
Karena apa? Karena tekanan dari berbagai pihak di masyarakat ini. Karena dia tidak ada cara lain. Dia diam ya dihancurkan, dihabisi, ya kan? Dia setengah maju ya dihabisi, dihancurkan. Dia kemudian maju juga dihabisi, dihancurkan. Nah, pilihannya tidak ada, maju terus, kan gitu. Ya. Tidak ada suatu pilihan lain. Nah, kalau pertanyaannya kemudian, seberapa besar kekuatan Pak Jokowi sekarang ini? Ya. Menurut saya, kekuatan Pak Jokowi tidak ada 10% dari kekuatannya dulu waktu dia Pilpres 2014. Berarti kemungkinan bahwa capaian PSI kalau ada kampanye hari ini tidak sampai 5%. Apakah itu yang membuat Pak Jokowi kemudian menyadari, dan yang saya dengar beliau kan mau turba tuh, mau mengunjungi beberapa daerah untuk mungkin mengkampanyekan Kaisang, mungkin juga mendukung Gibran. Apakah itu yang jadi pikiran beliau? Iya, beliau kan juga ahli matematika, ahli matematik. Kita ini juga ahli matematik ya dalam analisis seperti itu. Satu itu, ya kan. Tetapi Jokowi lupa. Yang datang pada waktu Pak Jokowi capres itu ada 95%. Ada orang yang pengen membantu dengan ikhlas. Jadilah relawan-relawan itu. Bahkan mendukung, ya kan, mendukung jaringan, mendukung pendanaan, mendukung logistik, berani di depan sendiri 2014. Ya kan? Tetapi sekarang yang datang, saya yakin 95%, bahkan lebih, mereka pengen kekuasaan, mereka pengen uang dari Pak Jokowi. Berbeda sekali. Dan fight pada waktu capres itu kan 1:1. Kalau nanti DPR RI atau legislatif itu kan partai kuat misalnya 10 atau 9, berarti 1:10 kan. Kalau dulu kekuatannya itu dapat pada Pilpres 2014, 2019 itu 50 sekian, karena 1:1. Kalau sekarang ini tadi bisa maksimal 5%, tetapi yang datang berbeda. Makanya dia terus kemana-mana sebenarnya juga silaturahmi untuk kemudian mencari dukungan. Permasalahannya adalah sopo sing nandur bakal ngunduh. Apa? Siapa yang menanam bakal menuai. Lingkungan Pak Jokowi ini yang dulu sebelum 2014 dan lingkungan Pak Jokowi sekarang ini berbeda. Perbedaannya hampir 180 derajat. Kalau 2014 adalah orang-orang yang terpanggil, mereka yang pengen kemudian mengabdi atau mendukung Pak Jokowi dengan ikhlas. Kalau ini kepentingan semua. Dia udah terlanjur mendapat lingkungan seperti ini. Lingkungan yang lain kemudian menjauh. Jadi, kalau kemudian Jokowi kuat kampanye, ya kan, tanpa dukungan daripada orang-orang yang terpanggil, berarti dia punya uang banyak. Hanya uang banyaknya jumlahnya berapa, saya tidak bisa kemudian memastikan. Dia punya logistik. Jokowi itu nggak pernah kampanye awal begini. Dia pasti last minute. Berapa sih gaji seorang presiden? Sampai kemudian punya uang sekian banyak? Kalau meskipun kita tidak tahu juga. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak cukup untuk kemudian mendorong seseorang untuk capres, ya kan? Tetapi mungkin komisi-komisi yang formal saja, yang komisi-komisi yang aturan mainnya itu jelas, ya kan? Misalnya dulu kan Gus Dur pernah ngomong kan, jadi kalau ada transaksi, ya kan, internasional itu komisinya tinggi, komisi real ya, tidak menyalahi suatu aturan. Nah, kita kalau mencoba untuk membayangkan
naiknya utang Pak Jokowi ini kan banyak sekali ya. Iya, artinya 6.000 komisinya juga triliun. lumayan. Kalau komisi real saja sudah lumayan. Ini Iya. terlepas daripada suatu Iya. intrik ya, Iya. nilai gitu. Nah, kembali lagi pembelajaran bersama. Oke. Siapapun presiden sekarang, Mhm. jangan goyah. Mentalitasnya harus kemudian diperkuat. Mental apa? Mental kenegaraan. Mental kenegaraan. Nah, bagaimana membangun mental kenegaraan? Ini yang pastinya tidak sederhana. Oke. Ini yang pastinya tidak mudah. Iya. Marahana taratuka rahana taru, jama rahanatu. Untuk kamu yang kemudian akan terus mendapatkan kekuatan mental kepemimpinan kenegaraan, maka dengarkan suara hati rakyatmu. Pak, ini ada hal yang menarik ketika Pak Jokowi berencana untuk keliling Indonesia. Sementara kita tahu di Indonesia itu dulu ada sekian banyak kerajaan dan bahkan di beberapa daerah kekuatan itu tidak sepenuhnya hilang. Di Ternate, di Dore kita melihat ada masih kuat suasana kerajaan. Di Jogja apalagi karena masih ada kerajaannya dan di beberapa daerah yang lain. Sebetulnya sikap saya bertanya karena Bapak juga kan sangat erat dengan kelompok ini ya, kelompok apa namanya? Mantan-mantan Para raja penguasa, sultan, para ya. raja dan sultan di zaman dulu. Sebetulnya bagaimana pandangan mereka terhadap Pak Jokowi, apalagi setelah beliau lengser, setelah sekian banyak diskursus bahwa beliau banyak sekali membuat kita terjerembab sebagai negara. Kalau kemudian berbicara simbol-simbol ya, simbol-simbol daripada nilai-nilai sejarah kerajaan di Indonesia, Pak Jokowi sudah memakai simbol, yaitu baju-baju. Ya. Di waktu acara-acara tertentu, misalnya acara proklamasi kemerdekaan. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah tanggung jawab kepala negara atau presiden itu hanya sampai pada simbol-simbol untuk menyenangkan para keturunan Raja Sultan Nusantara ini? Apakah hanya sampai itu? Kalau hanya sampai itu, maka itu saya katakan adalah pembodohan. Hanya simbol. Tetapi juga beliau-beliau yang lain juga nggak cerdas. Kalau kemudian pakai baju udah seneng, ya kan? Sampai memilih karena dia pakai baju simbol-simbol suatu kerajaan, kan gitu. Nah, Jokowi saya kira dalam hal ini contohnya yang kemudian terjadi saja di waktu perpindahan ibu kota, rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN. Pak Jokowi izin nggak yang namanya ke Kutai. para raja Kutai Kartanegara? Ya kan? Tidak ya? Tidak. Itu membekas buat kerajaan Kutai. Artinya bukan hanya Kutai, harusnya kan beliau juga bicara dengan Sultan Hamengkubuwono X, dengan Sri Pakualam IX, ya kan? Dengan juga Mangkunegoro, juga dengan Pakubuwono. Karena? Juga dengan kerajaan yang ada di Cirebon, Kanoman, kemudian Kasepuan. Ini kan kerajaan yang ibu kotanya di Jawa semua. Iya. Oh, iya, betul. Beliau enggak diskusi, enggak paham. Berarti kan enggak mengerti. Ini baru satu di antara hal yang tetapi cukup mendasar. Bicara ibu kota, ya kan? Ibu kota ini bisa kita sebut dalam hal bernegara itu bisa disebut patok negoro. Misalnya pakai bahasa patok ya. Artinya bahwa kalau saya umpamakan Monas itu patok negoro, walaupun orang mengatakan monumen nasional, lingga, nilai yang lainnya, patok negoro. Jadi segala sesuatu hal yang kemudian terjadi dalam suatu kenegaraan ini, misalnya kita mau membangun rumah ini. Kalau kita membangun rumah di tanah yang sudah kita persiapkan, misalnya luas tanahnya 400 meter. Gambar
sudah kemudian kita buat arsitekturnya, terus kemudian di mana ruang tamu, di mana ruang tidur, di mana dapur, ini mau tingkat berapa, ya kan, di mana kamar mandi, semuanya sudah dibuat. Apa yang mesti dilakukan dulu ketika akan mengawali? Yang mesti harus dilakukan dulu adalah memegang yang namanya kayu. Kayu ini dilancipi di ujungnya, kemudian ditentukan titik, ya, entah itu titik tengah atau titik mana yang disepakati, kemudian ditancapkan, dipukul, menjadi patok. Nah, ini dari situ baru kemudian ditarik benang, ya kan? Mana kemudian nanti tempat istilahnya pondasi, kamar-kamar dan lain sebagainya. Di Indonesia, di negara ini, patok negaranya juga nggak ada. Ini patokannya apa? Ini kalau kita bicara patok negara, nanti akan menjawab yang namanya geografi, geostrategis, geopolitik, geoekonomi, geososial, geobudaya, dan lain sebagainya. Ini semuanya ngomong tentang geo, tetapi belum kemudian menentukan titik mulai dari mana strategi kita tentang geopolitik, geobudaya, geoekonomi, geososial, dan internasional. Nah, ketika misalnya Presiden Prabowo menghadapi suatu permasalahan geopolitik dunia, seharusnya dia menentukan dulu kepada para penasihatnya kiri kanannya, ayo kita tentukan dulu cara pandang kita terhadap politik internasional yang sekarang berkembang itu seperti apa. Nah, itu dijadikan patok. Patok itu pegangan, patok itu pedoman, patok itu tiang penancap. Nah, kalau pemimpin kayak Pak Jokowi ini kan belum punya itu juga. Apa yang mau dipakai pedoman ini? Kalau visi misi nawacita ada, astacita ada, tetapi apa? Patok negaranya apa? Apa yang akan dipakai sebagai suatu pedoman, pegangan, tiang penancang, tiang pengukur segala kebijakan itu belum ada. Kalau belum ada, akhirnya bingung semua. Presidennya ikut bingung. Kalau presiden ikut bingung, menteri ikut bingung, rakyatnya bingung. Lah negara jadinya negara bingung. Pak Jokowi tidak kulonungun, kemudian ya ke Kutai, ya ke ke kerajaan-kerajaan lama. Itu membuat sebetulnya ada hubungan yang kurang harmonis antara kerajaan-kerajaan lama di Indonesia, di Nusantara ini dengan Pak Jokowi. Ini ukuran ya. Ukuran cara berpikir seorang pemimpin negara maupun para raja sultan itu ada ukurannya. Ada patok ukuran yang jelas. Ukurannya bukan baju yang disimbolkan. Ukurannya, kalau Pak Jokowi menghormati terhadap para raja sultan dengan perpindahan ibu kota rencana saya itu ke Tanah Jawa, dia pasti menghormati para sultan yang ada di Tanah Jawa untuk diajak pertimbangan. Karena ini tidak sederhana. Ini mengembalikan lagi kepada nilai yang sudah mula warman. Nah, di situ berarti jelas Pak Jokowi sendiri tidak menghormati, tidak menghargai. Penghormatannya hanya baju. Kalau baju berarti hanya luar saja, tapi bukan dari dalam. Bahkan kemudian bukan mungkin tidak mengerti, atau tidak ada yang memberitahu, atau tidak ada yang memberikan pemahaman. Semuanya pemahaman hanya proyek saja. Lupa bahwa bangsa ini punya kemudian ibu kota negara di Tanah Jawa ini, itu ada patokannya, ada nilainya, ada sejarahnya, ada kesepakatannya. Pasti tidak dilakukan sendiri oleh satu raja pada saat itu. Nah, kalau pemimpin sudah meninggalkan kesepakatan, nilai-nilai untuk menjaga suatu kehormatan, kewibawaan secara bersama-sama, maka pastinya dia tidak bisa membawa kehormatan dan kewibawaan bagi negara ini. Tetapi jika seorang pemimpin membawa kehormatan bersama siapapun yang pernah terlibat di dalam proses perjalanan bangsa di Indonesia ini, siapapun dia, termasuk orang-orang dekatnya, maka nanti dia akan mampu membawa
kebesaran, kehormatan, dan kewibawaan bersama-sama sebagai satu bangsa dan sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin konfirmasi, benarkah sebetulnya ada nama Anggit Nugroho di balik betapa kuatnya kekuasaan Pak Jokowi selama ini? Ada. Benar berarti ya? Berarti benar. Silakan Pak Eko dielaborasi. Ya. Yang pertama, kita ingin meletakkan dulu pada suatu pembahasan ini apa yang disebut manisnya racun kekuasaan. Manisnya racun kekuasaan inilah yang kemudian sewaktu orang atau siapapun dia meraih suatu jabatan politik, apalagi di lingkungan istana, dan dia belum siap mentalnya, maka yang terjadi nantinya adalah suatu kegagalan. Kita masih ingat apa yang menjadi program utama Pak Jokowi di masa pemerintahan beliau adalah revolusi mental. Dan saya pada saat itu sudah berpikir, apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah yang pertama kali mesti harus direvolusi mental adalah kiri kanan Presiden Jokowi sendiri. Mengapa? Karena proses tahapan-tahapan Pak Jokowi mencapai puncak pemerintahannya itu cepat sekali. Mulai jadi wali kota, mungkin berjalan kurang lebih 7-8 tahun, gubernur 1 tahun, lebih sedikit, sampai kemudian presiden. Pastinya beliau punya lingkungan internal yang kemudian dibawa ke istana. Disitulah ada saudara Anggit. Nah, di sini sewaktu seseorang mentalnya belum siap, mungkin dia menghadapi suatu tekanan. Tekanan secara politik. Kalau mentalnya belum siap, pasti dia tidak berani. Kemudian menghadapi tawaran-tawaran. Misalnya, tawaran uang. Mungkin kalau uang itu yang ditawarkan hanya 100 sampai 500 juta, tidak masalah. Bagaimana kalau tawaran itu bisa mencapai puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan kemudian secara keseluruhan adalah triliun. Apakah nanti mereka yang bermental tempe ini tidak kemudian goyah mentalitasnya? Nah, kegoyahan mentalitas orang yang berada di kiri kanan presiden itu akan membawa dampak yang sangat besar. Karena akan membawa dampak nantinya kepada kebijakan-kebijakan kenegaraan yang mestinya harus dilakukan sebagai suatu tanggung jawab seorang presiden. Ini sebenarnya mengingatkan kita pada peristiwa dari zaman ke zaman, berbagai proses perjalanan kepemimpinan di dunia ini, termasuk di Indonesia, bahwa pada umumnya ada 5 kelompok yang selalu ada di lingkungan kekuasaan. Bisa itu presiden, bisa itu raja maupun kaisar. Kelompok lingkungan yang pertama yang berpengaruh adalah di zaman kekaisaran itu adalah Ibu Suri. Drakor-drakor banyak cerita itu tuh. Atau
ibu daripada kaisar. Kalau dalam pemerintahan Pak Jokowi, di sini ibunya Pak Jokowi, yaitu betul. Eyang Noto. Ya. Kalau kemudian ini menjadi pemerintahan Pak Prabowo, maka ini adalah orang yang paling dituakan di lingkungan keluarga besar Pak Prabowo. Kedua adalah permaisuri, permaisuri kaisar. Kalau di Indonesia, di zaman pemerintahan Pak Jokowi, itu adalah Ibu Iriana atau Ibu Negara. Kalau kemudian di zaman pemerintahan Pak Prabowo, ini karena beliau tidak punya ibu negara, kita tidak tahu sebenarnya siapa yang kemudian berperan, begitu. Nah, yang ketiga, di zaman kekaisaran, itu ada yang namanya kepala menteri atau perdana menteri. Di zaman Pak Jokowi, desas-desusnya, kepala menteri yang paling punya berpengaruh, itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, di zaman Pak Prabowo, yang paling berpengaruh desas-desusnya adalah Menteri Pertahanan, yaitu Pak Safri Samsudin. Walaupun mungkin ada kelompok yang lain yang berpengaruh, tetapi di kementerian adalah beliau. Nah, kelompok yang keempat adalah penasihat kaisar, yang tadi dikatakan di zaman kekaisaran SAR adalah Rasputin. Ya. Nah, penasihat kaisar di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini disebut sebagai penasihat presiden. Ini bisa kemudian meliputi Dewan Pertimbangan Presiden, ataupun yang secara informal bisa Ibu Megawati Soekarno Putri, terus kemudian Pak Surya Paloh, mungkin juga siapapun lah yang perannya menasihati. Nah, di zaman pemerintahan Pak Prabowo, penasihat ini selain penasihat-penasihat beliau seperti Pak Wiranto dan lain sebagainya, mungkin Pak Hasim pun walaupun keluarga, tapi perannya juga membantu mengarahkan beliau. Nah, yang kelima, yang tadi disebut di zaman Kekaisaran Cina disebut Taikam, mereka orang yang kemudian dikebiri. Nah, di zaman pemerintahan Jokowi, ini peran utamanya dipegang oleh asisten pribadi. Nah, disitulah nama Saudara Anggit ini muncul. Nah, di zaman pemerintahan Pak Prabowo, siapa yang sebenarnya berperan sebagai asisten pribadi ini? Apa ini double peran dengan Saudara Teddy? Ya, kita tidak tahu karena kita tidak mengenal lebih jauh. Nah, ini yang kemudian kondisi. Tinggal kemudian, kalau di zaman kekaisaran dulu, Kaisar SAR, yang berperan adalah penasihat kaisar, yaitu Rasputin. Kalau di zaman Pak Jokowi, ada suatu pertanyaan, apakah dan seberapa besar peran daripada aspri presiden dalam mengambil suatu permasalahan perintah bawah tangan daripada Presiden Jokowi. Dan itu juga kita pernah dengar dulu, kalau di zaman Pak Harto mungkin pernah mendengar yang namanya Pak Sujono Mardani. Ini hampir Aspri, kemudian Aspri juga. Pak Sujono Mardani mengambil peran yang kemudian besar juga. Nah, ini di situ. Jadi supaya kita mengutarakan ini maksudnya adalah pemerintahan yang sekarang juga belajar dari pemerintahan yang kemudian di belakangnya, supaya berbagai permasalahan itu tidak timbul karena dominasi dari suatu kelompok orang yang belum siap mentalnya. Dan ini adalah mental kenegaraan. Ini bukan hanya menyangkut masalah mental seseorang dalam hal sebagai seorang pengusaha ataupun karyawan ataupun ASN. Ini adalah mental kenegaraan. Kalau mental kenegaraannya presiden sekuat apapun, tetapi kalau mental kenegaraan orang di sekelilingnya lemah, maka nantinya kebijakan daripada kenegaraannya menghasilkan kebijakan yang lemah juga.
Ini yang bermasalah. Kalau misalnya kita melihat ujung-ujungnya seperti yang kita rasakan saat ini, orang-orang di sekitar Presiden Jokowi saat itu, terutama katakan saja yang kita sepakati tadi sangat powerful, Anggit ini, berarti mentalnya ya payah juga. Sepertinya seperti itu. Jadi tadi yang sudah kita utarakan, yang disebut mental di sini adalah mental kenegaraan. Ya. Artinya mental kenegaraan itu adalah cara berpikir negara. Ya. Berpikir negara ini dia harus bisa mengadopsi berbagai pemikiran-pemikiran besar dari berbagai stakeholder di Indonesia ini. Pemikiran-pemikiran besar dengan jiwa besar dia. Mengadopsi, artinya bukan hanya kemudian mengambil, ya kan, tetapi merawat, menjaga, bertanggung jawab, termasuk membesarkan ide-ide, gagasan-gagasan besar untuk kemudian disampaikan kepada Presiden sewaktu Presiden memerlukan dia sebagai teman sharing, sebagai teman diskusi. Nah, kalau dia tidak bermental kenegaraan, tapi bermental tempe, artinya mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan ego pribadinya, pikirannya hanya duit, sikat, sikut sini, ya hancurlah negara ini. Pak Eko, ada dua hal yang kemudian saya ingin tanyakan. Sebetulnya, boleh nggak di-profiling? Siapa sebetulnya Anggit ini awalnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia bisa berada di pusaran betul kekuasaan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Kemudian yang lainnya adalah apa saja, katakan saja hal-hal, operasi-operasi bawah tanah yang pernah dia lakukan yang kemudian kita tahu hasilnya adalah membuat negara ini runyam. Ya, setahu saya ya, dan ini pasti terbatas, Saudara Anggit ini kan dia pernah bekerja di Solo Pos. Media ya? Media. Koran. Ya. Yang kedua, dia juga pernah di koran Bengawan kalau nggak salah. Bengawan Solo atau apa. Nah, yang jelas dia dipercaya sebagai kepala sekretariat kampanye Pak Jokowi. Dari mulai wali kota, sampai kemudian gubernur, sampai kemudian presiden. Nah, ini yang pastinya menjadi suatu ranah. Dia yang memegang. Ya kan? Jangan-jangan untuk hal tertentu. Bukan Kementerian Sekretariat Negara yang kemudian istilahnya memiliki suatu kebijakan. Jangan-jangan dalam hal tertentu kesekretariatan ASPRI sejak kemudian kampanye ini yang kemudian menentukan dan ada kemungkinan memberikan perintah bawah tangan yang kadang mungkin bisa terjadi. Presiden juga tidak paham, tidak tahu. Tetapi siapa yang berani menanyakan ke Presiden kalau itu perintah diarahkan oleh Anggit? Dia misalnya mengambil atas nama Presiden. Bisa itu terjadi. Atau mungkin dia tidak bertanya kepada Presiden, hanya membaca kira-kira Presiden mau kemana. Nah, di sini. Kalau sudah apa yang menjadi pemikiran Presiden, itu menjadi kira-kira, tanpa kemudian didiskusikan tentang dampaknya terhadap permasalahan-permasalahan negara secara luas ya. Ambil contoh. Sewaktu Presiden Jokowi memiliki suatu keinginan untuk bisa mendapatkan saham yang lebih besar dalam kemudian permasalahan tambang yaitu PT Freeport. Oh iya, oke. Freeport, betul. Tetapi pada saat itu ada peristiwa Papa minta saham. Ingat, betul. Ya? Betul. Ada peristiwa Papa minta saham. Pertanyaannya adalah siapa yang kemudian memberikan arahan bawah tangan
supaya operatornya, Ya. dalam hal ini operatornya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan Ya. dan mantan ketua DPR saat ya. itu, Setia Novanto. Setia Novanto. Siapa yang memberikan perintah bawah tangan ini? Kemungkinan besar bukan Pak Jokowi langsung. Ataupun kita tidak tahu. Ya kan? Siapa? Yang jelas bahwa dampak daripada peristiwa Papa minta saham itu sangat luas. Sampai hari ini. Bahkan Menteri SDM saat itu Sudirman Said? Ya, sewaktu membocorkan permasalahan tersebut, maka menjadi korban daripada konspirasi, ya kan? Termasuk Said Didu ya? Iya, Said Didu. Said Didu. Ya kan? Bahkan presiden daripada Freeport sendiri saat itu. Oh, ininya adiknya Pak Safri kalau saya tidak salah ya? Ma'ruf Samsudin. Iya, itu juga menjadi korban dalam konstelasi permasalahan Papa minta saham ini. Coba bayangkan. Seperti apa pengaruh dari operasi bawah tangan tersebut. Besar sekali. Seorang menteri ya kan dikorbankan, disingkirkan. Ya kan? Kemudian presiden direktur PT Freeport disingkirkan. Padahal mereka pengennya sebenarnya membantu Presiden Jokowi saat itu. Jadi nggak sederhana intrik yang kemudian terjadi, dan ini yang mesti harus menjadi tempat bercermin, kaca benggala di dalam pemerintahan yang sekarang ini terjadi atau dalam pemerintahan Pak Prabowo ini. Selain Papa minta saham yang Pak Eko dengar, apalagi yang konon melibatkan Pak Anggit ini? Jokowi 3 periode. Artinya beliau yang bikin, katakan saja, cetak birunya untuk kesan. Ya, dia pasti terlibat dalam operasi hal tersebut. Gitu. Operasi, kemudian menggerakkan orang-orang. Menggerakkan Pak LBP Luhut Binsar Panjaitan. Masih ingat kan? Masih, dan beberapa menteri juga terlibat. Airlangga Hartarto. Menteri Pangan sekarang, kan? Siapa? Iya. Pak Julhas juga kalau saya tidak salah bicara. Pak Muhaimin juga bicara. Iya. Siapa yang bisa memberikan perintah bawah tangan? Arahan bawah tangan. Apakah Menseknek atau Aspri? Iya. Nah, di sini. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi sewaktu hanya perut yang namanya duniawi, otak-otak kekuasaan, tangan-tangan yang kemudian berduit, ini menjadi ranah daripada cara berpikir dan mental berpikirnya mereka yang ada di istana. Hancur negara ini. Karena apa? Karena terus mereka itu tidak berpikir tentang kebijakan negara. Mereka tidak berprioritas untuk kemudian memikirkan bagaimana negara ini bisa maju, bisa memiliki kewibawaan dan kehormatan di mata bangsa-bangsa negara lain. Bagaimana bisa kemudian rakyat ini benar-benar bisa hidup sejahtera. Bagaimana rakyat ini bisa kemudian memiliki pendidikan yang kemudian kredibel, tidak kalah dengan negara lain. Bagaimana rakyat ini bisa kemudian bukan hanya cukup sandang, cukup pangan, tetapi sandang pangannya ini sudah menjadi suatu hal yang bisa dilihat membanggakan. Jadi tugas kepala negara ini bermahkota sebenarnya. Sama, raja bermahkota. Kepala negara atau presiden itu bermahkota. Hanya di Indonesia mahkotanya diibaratkan memakai peci. Apa artinya bermahkota? Raja ataupun presiden memiliki tanggung jawab yang diletakkan di atas kepala. Artinya adalah ditinggikan
dimuliakan lebih dari segala kemampuan dan keberadaannya. Kalau simbolnya adalah mahkotanya emas, bertahta, permata, dan lain sebagainya, kemuliaan, maka tugas kepala negara, tugas presiden, tugas raja adalah menjadikan zaman keemasan, kemuliaan, kebesaran, keagungan bagi negaranya. Bagi negaranya berarti bagi rakyatnya mencapai puncak zaman keemasan. Yang terjadi di Indonesia terbalik. Karena memang tidak memahami artinya mahkota. Walaupun Pak Jokowi buat simbol mahkota di daerah Karangasem, Gapura Mahkota. Oh, ini kan Pak Eko sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Selama bersentuhan dengan beliau itu, menurut penilaian Pak Eko, Pak Jokowi mengerti nggak soal tadi kemuliaan mahkota yang diletakkan, kemudian karena kita karena sistem kenegaraan kita bukan monarki, maka yang ini adalah peci, tapi peci itu adalah lambang kemuliaan untuk memuliakan masyarakatnya. Mengerti nggak? Kalau kemudian beliau membangun Gapura Mahkota yang terletak di Karangasem, jadi kalau dari Solo mau ke bandara itu Gapura Mahkota, karena kata beliau sendiri nih di depan saya, beliau membaca dari suatu istilahnya buku atau kitab bahwa nanti presiden yang akan datang saat itu dia menilai kemudian menghargai atau membangun yang namanya mahkota. Hanya pemahamannya tadi diwujudkan dalam suatu Gapuro, ya, karena presiden ke-6 itu kalau tidak salah Satrio Pambukaning Gapuro lah. Pas SBY ini. Kenapa SBY? Ke-7 dari pemahaman dia. Dia harus kemudian ada simbolis. Jadi setelah SBY itu ada simbolis Gapuro. Gapuronya bermahkota gitu. Nah, kalau kemudian pemahamannya bahwa mahkota itu adalah suatu tanggung jawab, saya kan kemarin sudah kita singgung bahwa saya tidak kemudian mendampingi beliau lagi. Jadi secara intuisi saya menjauh dari beliau karena intuisi saja ya, kepekaan saja. Gitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjadi dasar-dasar penting daripada suatu kepemimpinan. Siapapun harus belajar. Pak Prabowo juga harus belajar tentang sejarah kepemimpinan, hal-hal yang mendasar ini mereka harus belajar. Ini yang disebut atau biasa kita utarakan adalah ilmu raja. Kita ini sekarang, bangsa ini, masyarakat ini menjauh daripada yang nama ilmu raja. Ilmu raja itu beliau punya pengetahuan yang sangat luas. Bukan hanya permasalahan ekonomi, permasalahan politik negara, permasalahan tata negara, hukum, pertanian, kesusastraan, kebudayaan, kesejarahan, itu raja harus menguasai. Maka ambil ilmunya, ambil istilahnya sejarahnya. Bangsa ini nggak pernah mau belajar, maka kita tarik dululah pemahaman ini dari mulai pemerintahan zaman Pak Jokowi, supaya tadi menjadi tempat bercermin kita semua, kita bersama-sama. Saya sendiri juga belajar. Saya sendiri juga berusaha untuk terus kemudian memahami dan kemudian mengerti seperti apa yang diinginkan oleh para proklamator kita, seperti apa yang diinginkan oleh para pemimpin-pemimpin di belakang kita, para raja sultan di Nusantara, seperti apa keinginan daripada para pendahulu-pendahulu kita. Keinginannya jelas, negara kertagama, yang artinya adalah negara yang kuat sistem pemerintahannya, tata tentram, kertara harja. Nah, di sini negara yang kuat sistem pemerintahannya, ini bisa menjadi tempat bercermin. Sesuatu hal yang kemudian di setiap membuat kebijakan harus kemudian pemimpin negara ini berpikirnya dengan satu kata, yaitu negara kertagama. Mengapa hari ini negara ini punya ideologi,
punya pandangan hidup, falsafat berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Tetapi saya katakan, sampai hari ini, Republik ini berdiri, negara ini tidak punya tujuan. Nggak punya tujuan. Seperti ilustrasinya, sewaktu kita sebagai umat beragama, apapun agamanya, belajar dengan Alkitab, ya kan, memahami ayat-ayat yang ada di situ, tetapi tidak ada dan tidak paham untuk apa tujuan hidup ini. Kalau dalam hal agama, jelas yaitu surga. Kalau sampai tidak melakukan, yaitu neraka. Nah di sini negara ini tidak punya tujuan, dihilangkan itu tujuan besar berbangsa dan bernegara ini. Kalau kembali lagi bangsa ini, mari kita belajar bersama-sama tentang sejarah kepemimpinan, tugas daripada kepala negara. Satu di antaranya yang utama adalah membawa bangsa dan negara ini mencapai tujuannya. Lah kalau tujuannya nggak ada, muter-muter 90 berapa tahun ini, hampir 100 tahun ini, negara ini muter-muter aja, nggak karuan. Apa yang membuat Pak Eko menjauh? Apakah sudah mulai mengendus ada sesuatu yang tidak beres? Atau Pak Eko juga mengendus bahwa Pak Jokowi akan ikut dalam muter-muter nggak jelas ini? Kalau ya pastinya dimulai saya juga pasti evaluasi ya terhadap diri saya sendiri. Karena jalan saya ini kan jalan spiritual. Jalan spiritual itu berbeda dengan jalan akal atau jalan pikir. Kita menelusuri langkah-langkah spiritual. Kalau misalnya saya ikut di pemerintahan Pak Jokowi, pun saya tidak kemudian hadir bisa memahami nilai-nilai spiritual ini lebih dalam lagi. Saya tidak hadir dalam suatu nilai untuk kemudian mengajak bersama, belajar bersama. Jadi saya tidak kemudian melihat segala sesuatu baik dan buruk. Tapi itulah proses perjalanan saya. Di dalam diri saya sendiri, di dalam komitmen pribadi saya dengan Tuhan dan para leluhur saya. Bahwa ini jalan saya. Kemudian sekarang ini kita menjadi tokoh spiritual, kemudian punya peran untuk memberi masukan, mendampingi para tokoh politik atau pemimpin-pemimpin negara ini, itu memang sudah menjadi suatu tugas atau kemudian panggilan. Nah, saya melihatnya sebagai suatu proses. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam dalam proses saya, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang menghujat, ada yang menyayangi, ada yang mencintai, bahkan ada yang mengolok-olok. Itulah proses. Semuanya saya bersyukur dengan itu semua. Karena hari ini saya hadir bertemu dengan Gus, itu adalah proses itu semua menjadikan diri saya sekarang ini berada. Nah, kemudian kita hubungkan. Jadi saya masih ingat saat itu saya ini pernah menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan Jalur Sutra abad 21. Jadi di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga kita bisa tahu program-program negara Cina saat itu di Indonesia ini. Pastinya mereka memilih program-program yang strategis sama menguntungkan. Dan kita juga langsung paham, oh ini program yang membahayakan kedaulatan negara. Kita paham di situ. Oh ini bisnis. Oh ini istilahnya ya bisnis tapi membahayakan yang namanya kedaulatan negara. Kan gitu. Nah, terus kemudian yang pernah kita utarakan, ternyata Pak Jokowi atau Presiden Jokowi memiliki keinginan yang kemudian lebih terhadap apa? Kerjasama dengan negara Cina. Saya langsung berpikir bahwa kalau Presiden ada suatu keinginan kerjasama lebih besar lagi dengan negara Cina, pastinya
ada negara-negara lain yang selama ini memiliki kerjasama yang lebih besar, lebih baik dengan negara Indonesia, kemungkinan ada kecemburuan, ketidaksenangan. Maka tugas kita adalah membentengi, memperkuat negara. Ya. Yang jadi permasalahan mereka menunggangi program tersebut untuk kepentingan mereka. Inilah awal kehancuran, menunggangi rencana program Pak Jokowi. Yang disebut mereka itu apa? Ya orang-orang Cina ini atau orang-orang di sekitar? Ya terutama orang-orang di sekitar. Kalau yang disebut program berbahaya itu apa saja kalau boleh kami tahu? Termasuk maaf misalnya ini menduga saja. Apakah WUS termasuk di dalam? Oh enggak. Enggak. Apa kalau gitu? Jadi program yang kemudian berbahaya itu adalah program-program yang misalnya di perbatasan. Okay. Ya, misalnya pelabuhan, bandara, ya kan? Karena ruang pintu masuk, perbatasan itu ruang mereka untuk kemudian masuk berbicara dengan negara, karena di situ pasti minimal itu penyelundupan, ya kan? Berbagai penyelundupan, ya kan? Impor terutama, ya kan? Ada beberapa hal. Nah, kalau mereka menguasai pintu-pintu masuk daripada teritorial bangsa ini, ya sangat mudah mereka masuk. Tinggal kemudian mereka, negara tersebut masuknya mau apa? Secara teritorial, ya kan? Secara geografi, ya kan? Mereka sudah menguasai. Palang-palangnya nggak ada. Yang terjadi kalau merang misalnya masalah ekonomi, ya jadinya penyelundupan, ya kan? Tinggal masalah apa? Kan gitulah. Di situ yang kita terus kemudian menggarisbawahi, oh ini yang kemudian berbahaya, penguasaan atas hal tersebut. Maka kemarin kan jelas kan ada bandara, ya kan, yang kemudian dipakai untuk memudahkan atau tidak ada palang di situ. Yang di Morowali itu ya? Di Morowali itu. Maka saya juga setuju juga waktu kemarin pemerintahan DKI ini akhirnya bisa menggagalkan yang namanya pulau-pulau yang kemudian dibuat itu buat pulau tuh, bukan reklamasi. Oh, iya. Nah itu kalau di situ kan nggak ada palang lagi, dikuasai oleh swasta, dikuasai oleh mereka. Itu yang kemudian sadar atau tidak sadar dalam politik militer disebut pendudukan. Nah, kembali ke Pak Anggit, seberapa powerful Pak Anggit masuk ke dalam proyek-proyek ini, kemudian katakan saja memuluskan tadi beberapa bandara, beberapa pelabuhan, kemudian pembentukan pulau-pulau dan sebagainya yang tadi Bapak sebut. Saya kira kalau hal itu bukan hal-hal yang kemudian pokok ya, keterlibatan. Keterlibatan misalnya ada keterlibatan dari ASPRI presiden ini. Betul. Tetapi tadi yang saya utarakan, misalnya Jokowi 3 periode, misalnya tadi Papa minta saham, dan yang lainnya ada yang sangat mendasar. Apa misalnya? Jadi Jokowi sewaktu jadi wali kota sampai gubernur dan setelah jadi presiden itu sangat berbeda kebijakan utama atau pokoknya. Jokowi pada waktu jadi wali kota sampai gubernur itu adalah karya, real, bentuk karya. Apa yang bisa diberikan dengan membangun, membuka lapangan pekerjaan, kreatif, inovatif, melebihi istilahnya daerah-daerah lain atau kota-kota lain atau kabupaten lain di Indonesia ya, termasuk gubernur, maka dia kemudian menjadi harapan masyarakat. Sewaktu dia presiden, muncullah sebuah kata, the king of live service ya. Oh iya, itu dari anak-anak UI kalau nggak salah, the king of live service.
Apa artinya itu? Ya kan? Ya apa namanya, raja omong-omong bukan? Raja omong-omong. Berarti tidak ada karya. Hanya dia berbicara. Kenapa? Berarti program Nawacita itu gagal total. Kenapa program Nawacita itu gagal total? Gatot ini gagal total. Ya. Karena tadi mentalitas daripada orang kiri kanannya. Jadi hampir keseluruhan daripada program Pak Jokowi itu mayoritas banyak yang kemudian gagal karena mentalitas daripada orang-orang dekatnya. Mentalitas orang-orang dekatnya yang tidak kuat atau bermental tempe, hanya berpikir istilahnya sesaat, mumpung aku duit jabatan, mumpung saya punya jabatan, mumpung saya punya kekuasaan. Nah, di sini. Sehingga kita lihat bagaimana tanggung jawab di kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini dari hal-hal misalnya untuk kemudian membayar utang tersebut. Ini kan berat sekali begitu. Nah, ada bahasa bumi ini. Bunyinya seperti ini. Mira rahanatara janataratu, tara lahanatara. Jima rahanatami, muha rahanatatu. Bagi siapapun para pemimpin, apalagi mereka adalah para pejabat-pejabat yang kemudian memiliki tanggung jawab yang sangat luas. Baik kemudian di istana negara, di kementerian, di provinsi, di kabupaten, atau di kota. Maka tanggung jawab mereka adalah sama dengan jumlah rakyat yang kemudian dipimpinnya. Sekali saja mereka memiliki suatu kebijakan yang kemudian menjadikan rakyatnya menderita atau susah, maka derita, tangis, maupun doa rakyat itu akan membawa terus sampai siapapun pemimpin tersebut di liang kuburnya. Jadi mengerikan sekali yang namanya tanggung jawab kepemimpinan. Setiap kesalahan daripada suatu kebijakan yang membawa dampak kepada rakyatnya, semakin dia tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Penderitaan mereka, tangis mereka, kekhawatiran mereka, harapan mereka, doa dia mengikat sampai liang kubur keberadaannya. Tetapi kalau seorang pemimpin, dia bisa memberikan tawa, bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan kehormatan kepada rakyatnya, bisa memberikan suatu senyum, bisa memberikan suatu kelimpahan, maka harapan, doa, dan pujian daripada rakyat yang dipimpinnya ini akan membawa surga bagi dirinya sampai kapanpun dia berada. Kalau apa yang saat ini, maaf, Pak Jokowi menderita satu penyakit tertentu yang secara medis mungkin dokter-dokter lebih mengerti, apakah itu bagian dari, saya nggak bisa mengatakannya sebagai sebuah karma atau apapun namanya ya, tapi apakah ini bagian dari dampak tangis, ketakutan, ketidakberdayaan, penderitaan yang kemudian muncul dalam doa-doa yang sifatnya negatif dari rakyatnya? Tumahanatara janatara tumarahanatatu, kimarahanatara tumarahanatu. Bagi orang Jawa, apapun yang kemudian terjadi adalah suatu tanda-tanda. Dari hal kecil, sewaktu dia melangkahkan kaki,
dan kakinya terhantuk sebuah kerikil kecil saja, dia akan berpikir, apa yang kemudian salah yang dilakukan. Demikian juga kalau orang itu Jawa, artinya memahami, mengerti. Ketika ada tanda-tanda, ada suatu permasalahan, misalnya penyakit, atau misalnya benturan-benturan, ada permasalahan-permasalahan, maka dia akan evaluasi. Dia akan kemudian introspeksi. Dia akan kemudian menggali, mengevaluasi. Apakah ada yang salah di dalam diri kita? Maka sebenarnya kita ini disebut wong Jawa. Itu adalah orang yang mengerti, orang yang memahami. Jadi konsep yang kita pernah dengar dulu, wong Jawa ilang Jawane adalah orang ini, kita ini kehilangan pemahaman dan pengertiannya. Kalau Pak Jokowi misalnya dengan berbagai permasalahan ini, kemudian tidak mengerti, ora paham, ya dia bukan kemudian orang Jawa. Kalau dia paham apa yang terjadi, sudah kemudian menjadi evaluasi, sudah kemudian menjadi mawas diri. Berarti ada sesuatu hal yang salah, sesuatu yang tidak benar, apa yang kemudian mesti saya lakukan. Ya memang hadirnya kita, pastinya kita ini berharap bisa memberikan suatu nilai ya, suatu hal bahwa mari para pemimpin evaluasi, mawas diri, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap rakyat ini, kalau berhasil adalah menjadi doa dan catatan sejarah kalian bersama. Pak Eko, tadi kan Pak Eko bicara wong Jawa ilang Jawane. Sejak kapan menurut Pak Eko, Pak Jokowi ada tendensi, ada indikasi hilang kejawaannya atau tidak mengerti lagi apa yang harus dia lakukan dan tidak mengerti dirinya sendiri tadi? Saya bisanya mengkaji ya setelah dia jadi presiden ya. Dari awal begitu? Oh, dari awal yang saya terlibat, kan kita terus berusaha untuk memberikan frame ya pada beliau. Dengan 1-2 kata saja, atau 1-2 kalimat, dia sudah paham. Frame itu yang kita berikan itu, kerangka. Jadi kita menjaga, kita sebagai sahabat itu menjaga itu. Mengingatkan, jangan sampai kemudian keluar daripada frame. Tetapi ini bisa terjadi karena kita berdua bersama begitu frame-nya. Oh ini frame-nya yang benar seperti ini. Nanti dampaknya seperti ini. Nilainya seperti ini. Sewaktu kemudian mungkin ada berpikir beliau yang kemudian kurang tepat, kita mengingatkan. Jangan, nanti dampaknya seperti ini. Kita harus tetap on the track. Karena hidup ini pilihan. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, maka tulislah sejarah Anda kemudian sebaik-baiknya. Kita selalu kemudian mengingatkan itu. Bahkan sebenarnya saya ini kan juga panglima perangnya Pak Jokowi, bukan hanya penasehatnya, ya kan? Bisa diceritakan posisi Bapak sebagai panglima perang dan apa yang pernah Bapak lakukan saat itu buat beliau? Jadi waktu Pilpres saja ya, waktu Pilpres siapa membuka posko awal sebelum Pak Jokowi dicapreskan secara resmi? Ya kita sendiri. Yang buka posko, ya posko mulai dari Medan, Sumatera Utara, sampai kemudian di Kalimantan Timur, terus kemudian di Sulawesi Selatan, terus kemudian di Bengkulu, Solo, Bali, ya kita sendiri. Belum ada yang lain boleh ikut. Ya kan? Kita sendiri. Jadi komitmen itu ada komitmen kita bahwa kita yang memberi masukan, tetapi kita sendiri juga harus menjalankan. Nah, maka di sini sebenarnya bahwa bangsa ini, negara ini butuh para kesatria-kesatria,
butuh para senopati-senopati. Mereka yang siap untuk kemudian bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan bangsa dan negara ini. Mereka yang berani menjadi senopati, yang berani menjadi tohpati, yang siap untuk mengorbankan dirinya terhadap kepentingan bangsa dan negara. Jangan khawatir. Apa yang tidak perlu dikhawatirkan? Kalau Anda sekarang ini meninggalkan yang namanya harta benda kepada anak turun kalian, harta benda itu kalau sudah kemudian menjadi permasalahan, menjadi rebutan, itu nggak akan berapa lama harta benda itu akan habis. Dan namanya adalah kalian adalah orang kaya, meninggalkan harta benda. Ya. Tetapi kalau meninggalkan nama baik itu akan kemudian mengikat semuanya, menjadikan semuanya kelancaran bagi anak turun kita. Orang Jawa bilang, oh anake sapa to? Oh putrane Pak Darmawan. Oh ya wis rene-rene. Oh kesini sini. Nah, dia ingat dulu jasa baiknya Pak Darmawan, budi baiknya Pak Darmawan. Tapi kalau kemudian dia orang kaya, ya kan? Tapi kayanya dari mana? Dia pejabat, dapat uangnya dari mana? Oh anaknya siapa toh? Si A. Ojo lah, janganlah artinya. Nah di situ. Pak, kan banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi saat ini, atau banyak kepercayaan lah di publik bahwa Pak Jokowi saat ini sangat kaya. Kita tahu berbagai rumor lah ya, ada macam-macam. Ada salah satu narasumber kami di sini pernah ngomong soal banker dan sebagainya yang kita kesampingkan dulu lah. Tapi bahwa banyak yang mengatakan beliau sangat kaya saat ini kan itu seolah menjadi rahasia umum. Kalau Bapak sendiri melihat sejak kapan beliau ini, katakan saja kalau ini sebuah kapal, haluannya itu menjadi melenceng dari sesuatu yang negara kertagama untuk publik, kemudian menjadi secara tidak sengaja untuk keluarga dan urusannya harta. Kita ini sering mencoba ya di kepentingan nasional, karena harapan rakyat tentang siapa yang menjadi pemimpin. Apapun Pak Jokowi ini kan punya latar belakang pengusaha, kemudian menjadi penguasa. Pengusaha yang menjadi penguasa. Otomatis ada kemudian cara berpikir beliau sebagai seorang pengusaha. Nah, terus kemudian saat itu dia berpikir, kalau saya menarik pengusaha-pengusaha ini menjadi orang dekat saya, kemudian memegang jabatan beberapa kementerian, orang-orang pengusaha kan banyak itu dimasukkan. Dia berpikir bahwa negara ini arah ke depan itu akan menjadi baik. Tetapi Jokowi lupa bahwa seorang pengusaha dan seorang pemimpin negara dan para pembantunya itu cara berpikirnya itu berbeda 180 derajat. Kalau seorang pengusaha, maka dia bekerja, berpikir, merangkai, membuat strategi untuk usahanya, untuk kelompoknya, untuk pribadinya. Kalau seorang sudah menjadi pemimpin, ya entah itu kepala negara maupun menteri-menterinya, dia berpikir, dia membuat strategi, dia bekerja totalitas untuk bangsa dan negaranya, bukan hanya berpikir untuk pribadinya maupun perusahaannya. Lah, dogma ini, pemahaman ini, pengertian ini yang belum diberikan Pak Jokowi kepada pengusaha-pengusaha yang kemudian ditarik untuk kemudian membantu beliau. Belum tertanam dengan baik, benar dan kuat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ketika para pengusaha ini diberi jabatan, ya kan, beberapa menteri itu tidak perlu saya sebutkan. Otak pengusahanya itu masih kemudian berjalan. Otak pengusahanya itu masih kemudian berlaku. Ya contohnya Nadiem aja lah yang sekarang bermasalah kan gitu. Otaknya di situ. Dia punya modal sudah,
punya otak, sebagai pengusaha punya jabatan. Jokowi dikelilingi saat itu banyak orang seperti itu mempengaruhi dia. Kenapa mempengaruhi dia? Karena ketika dia bertanya kepada si A, si B, si C, si D, ternyata mereka memiliki jawaban yang sama. Sehingga goyahlah Jokowi nanti. Ketika dia goyah, akhirnya kebijakan-kebijakan menjadi kebijakan kelompok. Sederhananya bisa kita lihat pada Omnibus Law sebenarnya. Hasilnya dari Omnibus Law itu, Omnibus Law yang kemudian ikut terlibat dalam memberi masukan, kebanyakan kan pengusaha. Ya, berarti produknya maunya pengusaha kapital gitu loh. Nah, kalau sudah begitu, ya mundurlah, hancurlah yang namanya ekonomi nasional atau ekonomi negara ini. Lah, ini. Jadi kita belum bisa membedakan. Sekali lagi, para pemikir kita, para ahli ekonomi, para menteri itu, seperti apa sih? Kemudian memainkan tentang berpikir ekonomi nasional, berpikir tentang ekonomi negara, berhubungan dengan yang namanya para pengusaha, mempertemukan mereka, supaya ketemu, mereka bisa dipakai untuk kemudian berpikir tentang nilai ekonomi negara. Kenapa di situ gagal? Ya karena pejabatnya juga tidak memiliki pemahaman tentang mentalitas, cara berpikir, sikap, karakter, bagaimana ekonomi pejabat memegang tanggung jawab nasional atau tanggung jawab negara. Kalau Pak Anggit sendiri yang berada di lingkaran awal Pak Jokowi, apakah sekarang beliau sudah menjadi pengusaha meskipun dulunya seorang wartawan? Saya tidak tahu, tetapi ya pastinya siapapun ya yang berproses panjang dalam satu hubungan, kalau kemudian kurang lebih tahun 2004, Pak Jokowi lengser 2024, berarti proses menemani kan 20 tahun. Iya, betul. Ini bukan proses yang kemudian sedikit. Maka sebenarnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z, Anggit yang paham. A sampai Z, yang paham dia. Tadi yang dia pengendali operasi bawah tangan Pak Jokowi. Itu palang pintu ketemu Pak Jokowi itu ya palang pintu terakhir Anggit. Walaupun diisukan Pak LBP saat itu, tetapi tetap penentunya ya aspirasi presiden, termasuk proyek-proyek kemudian besar. Maaf, apakah Pak Jokowi sempat merasa bahwa kelompok-kelompok di sekelilingnya ini tidak sepenuhnya mendukung dia, tapi mungkin pada saat-saat tertentu ada kecurigaan, mengkhianati dan sebagainya? Pernah nggak? Kira-kira menurut Bapak? Ya pasti pernah, pasti ada ya. Sebenarnya ini kita bisa lihat ya. Karena satu di antara peran kita kan membuka untuk sebagai tempat bercermin gitu. Kita masih di akhir-akhir pemerintahan Pak Presiden Soekarno. Beliau menjadi kambing hitam. Dikorbankan. Oleh siapa? Oleh orang-orang sekelilingnya juga. Kemudian pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menjadi kambing hitam. Menjadi korban. 14 menteri mengundurkan diri waktu itu. Seolah-olah dia yang kemudian secara akhlak dan moral, dia yang paling bertanggung jawab. Satu-satunya pelaku tunggal. Karena yang lain menjadi selamat. Pak Jokowi, 1,5 tahun kurang lebih, di akhir pemerintahannya, dia paham itu. Paham bahwa dia dikhianati? Paham dia akan kemudian menjadi kambing hitam. Dikorbankan. Itu dilihat dari apa, Pak? Kalau Bapak melihat itu? Pak Jokowi ini kan nggak pernah tampil di depan. Dia di belakang. Apalagi menyangkut masalah politik. Dan kebijakan politik. Dia di belakang. Kalau ekonomi ya dia di depan. Karena kelebihan dia itu di bidang ekonomi, bukan di bidang politik. Tetapi proses waktu pembelajaran.
belajar kepada Bu Mega, belajar pada Pak Yusuf Kalla, belajar dengan Surya Paloh, belajar dari politikus-politikus semuanya, Pak Wiranto, dan lain sebagainya, menjadikan dia paham. Dan dia mengerti. 1,5 tahun sebelum akhir jabatannya, dia paham. Kalau sampai dia nanti kalah di dalam Pilpres 2024, jagonya itu kalah, maka dia akan jadi kambing hitam. Dia akan masuk penjara. Itu yang membuat Pak Jokowi di 2024 itu all out lah dalam tanda petik. Betul. Itu. Ketakutan seperti itu. Ketakutan seperti itu. Saya mengatakannya ketakutan. Betul. Ketakutan seperti itu. Terima kasih untuk waktu Bapak. Ya, terima kasih. Sobat Mandilog, kekuasaan sering membuat manusia lupa satu hal. Sejarah tak pernah benar-benar tidur. Ia mencatat semuanya, termasuk para pembisik di sekitar singgasana, termasuk para operator yang bekerja dalam gelap, termasuk mereka yang merasa bisa memainkan negara tanpa pernah tampil ke depan. Banyak raja tumbang bukan karena rakyat langsung membenci rajanya, melainkan karena rakyat mulai muak pada orang-orang di sekitar sang raja. Pada kesombongan lingkar dalam, pada operasi-operasi rahasia, pada perasaan bahwa negara perlahan dikuasai bukan oleh hukum dan akal sehat, melainkan oleh jaringan loyalitas dan kepentingan tersembunyi. Filsuf politik Niccolo Machiavelli pernah mengingatkan, "The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the man he has around him." Cara pertama menilai seorang penguasa adalah melihat orang-orang di sekelilingnya. Mungkin disitulah pertanyaan terbesar bangsa ini hari ini. Siapa sebenarnya orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan kita? Dan kemana mereka sedang membawa republik ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Pak. Iya. Waalaikumsalam.